Halo ya, selamat sore adik-adik prajurit muda Korps Makassar. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa bukan? Kita akan memulai ibadah prajurit muda kita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah prajurit muda ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami berkumpul dalam media online ini untuk mengikuti materi prajurit muda pada sore ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan dari awal sampai pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian dalam buku nyanyian kita nomor 55. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh prajurit muda Gracia. Yunus 4 ayat 1-11, demikianlah firman Tuhan. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang,
yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Willy. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Willy. Biarlah materi yang disampaikan oleh Kak Willy dapat menjadi firman yang hidup bagi adik-adik prajurit muda. In doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dan kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh prajurit muda GG ya. Terdapat di Yunus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi kita sudah membaca, sudah menyimak, dan judul pada sore hari ini, judul cerita sore hari ini prajurit muda, silakan dicatat yang mau bawa buku catatannya. Nah, sukacita yang benar. Jadi judulnya sukacita yang benar. Pembacaannya di Yunus 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Oke. Mungkin cerita tentang Yunus ini sudah tidak asing ya buat teman-teman prajurit muda. Khususnya kan teman-teman prajurit muda kan dari sekolah minggu sudah banyak diceritakan tentang bagaimana Yunus di perut ikan sampai ada terbuat lagunya ya. Nah, kali ini ceritanya tidak terlepas dari perjalanan Yusuf sebelumnya ya, yang pernah Yunus sebelumnya ya, bukan Yunus sebelumnya pada adik-adik di sekolah minggu ya. Jadi kisah tentang Yunus ini masih berlanjut di prajurit muda. Nah, sekarang kisahnya berlanjut lagi ya. Nah, jadi judulnya tadi sukacita yang benar, terdapat pembacaan Alkitabnya terdapat di Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Tadi sudah dibacakan. Terima kasih ya untuk prajurit muda GG sudah bacakan pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Nah, pada waktu itu Tuhan itu mengutus Yunus untuk memberitakan kabar yang memang kurang mengenakan. Kalau bagi kita sekarang itu kabar buruk lah ya. Kenapa kakak bilang kabar buruk? Karena kabar ini adalah kabar tentang penghukuman atas Niniwe atau atas kota Niniwe. Jadi siapa yang nggak takut ya? Siapa yang bilang ini kabar baik? Ini kabar buruk sebetulnya yang dibawakan oleh Yunus pada saat itu. Nah, kabar buruk itu adalah memberitakan tentang akan terjadi penghukuman di kota Niniwe. Jadi Yunus memberitahukan atau mengabarkan bahwa keadaan kota ini terancam karena dosanya sudah tidak bisa ditolerin lagi oleh Tuhan kalau mereka tidak bertobat ya. Tadi di pembacaan Alkitab kita tadi itu ada sekitar 120.000 ya. Orang itu banyak loh, 120.000 yang ada di kota Niniwe pada saat itu ya. Jadi Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kabar penghukuman itu gitu. Jadi pasti takut ya. Mungkin orang-orang sekarang itu kalau sudah tahu kita sudah mau kiamat pasti rasanya takut ya. Ya itu yang terjadi pada saat itu. Nah, namun ternyata kabar yang diberitakan oleh Yunus itu direspon baik oleh bangsa atau kota Niniwe. Nah, kenapa kakak bilang direspon baik? Karena ternyata Tuhan tidak jadi menghukum kota tersebut. Coba adik-adik bayangin ya, sudah jelas-jelas kita sudah mau dihukum ini, sudah mau diporak-porandakan lah kita punya kota, tapi tidak jadi. Ya, tidak jadi oleh karena apa? Oleh karena mereka semua bertobat, gitu ya. Mereka semua bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dia sudah berpaling dari kejahatan-kejahatan yang mungkin dulu sebelum diberitakan tentang penghukuman ini jahat sekali ya. Tapi ternyata mereka merespon dengan baik. Dan
mereka mau bertobat, mereka berpaling dari kejahatan yang lalu mereka lakukan. Maka Tuhan pun mengampuni mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Bayangin ya, 120.000 orang tidak jadi dihukum oleh karena apa? Karena mereka bertobat. Jadi adik-adik prajurit muda, kalau berbuat salah ya, kalau memang melakukan kesalahan, jadi cepat minta ampun, cepat minta maaf kepada Tuhan. Ini pelajaran pertama ya. Jadi kalau kita mempunyai kesalahan, cepat kita berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda. Nah, ini pelajaran penting ya. Seperti kota Niniwe ini. Jadi dia bertobat dan merespon baik, gitu ya, akan berita yang memang kurang mengenakan pada saat itu. Tuhan pun mengampuni mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Nah, tetapi bukannya senang, bukannya bahagia ya, karena kota Niniwe tidak jadi dihukum Tuhan, mereka bertobat. Yunus malah tidak senang ya. Justru dia marah gitu ya. Marah sebab apa? Yunus ingin bangsa itu hancur gitu. Karena ya itulah banyak mungkin yang pada saat itu, yang pertama yang kakak bilang kisah dari Yunus ini, mereka kan melakukan kejahatan yang luar biasa jahat. Jadi menurut Yunus ini mereka pantas untuk menerima hukuman itu. Yunus tidak suka gitu. Kalau mereka kok bisa diampuni gitu ya, mereka kok malah bisa bebas dari hukuman tersebut gitu. Namun ya Yunus ternyata dia tidak suka. Ternyata salah satu kunci mengapa Yunus melarikan diri waktu diminta oleh Tuhan pertama kali dan dia akhirnya harus masuk di perut ikan, itu ternyata salah satu penyebabnya adalah supaya Yunus mau orang itu atau negeri itu, Niniwe ini, dihukum oleh Tuhan. Makanya dia lari dari pemberitaan bahwa menyampaikan kabar yang baik pertama kali Yunus ya, pertama kali. Nah, itulah alasannya mengapa Yunus pertama kali diutus Tuhan itu dia tidak mau pergi ke kota itu, malah pergi ke tempat lain ya. Pasti teman-teman prajurit muda dari prajurit muda sudah tahu perginya kemana, naik apa, sampai harus ada di perut ikan. Nah, itulah ternyata salah satu penyebabnya juga bahwa Yunus mau negeri itu memang dihukum gitu. Nah, namun apa yang terjadi, ternyata bangsa itu atau kota itu dia bertobat dan berpaling dari kejahatan-kejahatan. Nah, dalam kemarahan Yunus pergi. Karena sudah marah, dalam kemarahannya itu Yunus pergi ke sebelah timur kota Niniwe ini ya. Di sebelah timur kota Niniwe itu. Jadi dia mendirikan pondok di situ ya, sambil menantikan sesuatu terjadi atas Niniwe. Jadi dia berharap akan terjadi sesuatu gitu. Akan terjadi sesuatu, padahal Tuhan sudah mengampuni mereka karena mereka bertobat. Jadi Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Tapi justru Yunus ini dia menantikan sesuatu terjadi atas kota Niniwe. Namun ajaibnya, dalam kemarahannya itu marah sekali ya Yunus dalam hal ini ya. Ajaibnya Tuhan menumbuhkan ya. Kalau adik-adik baca tadi ya, menyimak pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh prajurit muda GG, itu Tuhan menumbuhkan sebatang pohon. Untuk apa? Nah, pada saat itu dia kepanasan, jadi kena terik matahari ya. Yunus dia pergi ke satu kota, dia mendirikan pondok di situ, tapi dia kepanasan ya. Nah, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon untuk menaungi dia ya, menaungi kepala dari Yunus gitu. Dan ternyata Yunus terhibur ya, dia bersukacita
oleh karena pohon tersebut. Jadi dia bersuka cita nih. Jadi marahnya hilang ya. Kalau orang sekarang itu, kalau anak marah, dimarah orang tuanya misalnya karena memang salah, terus nangis dan segala macam, ngambek, nah nanti orang tuanya belikan sesuatu. Jadi kayak sedikit terhibur gitu, udah nggak kesel lagi, udah nggak marah lagi, udah nggak nangis lagi gitu. Nah sama, jadi Yunus itu ternyata terhibur oleh yang Tuhan lakukan ya. Tuhan menumbuhkan sebatang pohon. Jadi dia bersuka cita ya, senang gitu. Siapa sih yang nggak senang kalau diberikan sesuatu yang wah luar biasa ya, apalagi dari Tuhan gitu. Dari bapak atau dari ayah atau dari ibunya kita aja memberi, atau dari siapapun kita diberikan sesuatu, pasti kita senang ya, bersuka cita ya. Sama dengan Yunus pada saat itu. Jadi bersukacitalah hati Yunus oleh karena sebatang pohon itu. Namun keesokan harinya, batang pohon tadi itu, pohonnya sudah jadi pohon, dari batang itu sudah jadi pohon, itu dimakan oleh ulat. Jadi udah istilahnya udah dimakan, jadi rusak gitu ya. Jadi layu lah itu daunnya, pohonnya itu layu. Nah Yunus kembali marah kepada Tuhan gitu ya, gara-gara itu tadi, gara-gara pohonnya tadi itu. Jadi Yunus kembali marah kepada Tuhan. Nah saat itulah Tuhan memberi pelajaran kepada Yunus gitu. Karena Yunus ternyata bersukacita atas sebatang pohon yang melindungi kepalanya. Dan ia berduka cita karena pohon itu mati atau rusak. Gitu. Jadi ternyata pelajaran yang diberikan kepada Yunus ini itu menjadi pelajaran kita juga ya. Jadi kita hanya bersuka cita atas sesuatu yang sebenarnya tidak kekal, hanya sementara. Itu sama dengan Yunus gitu. Tapi kalau lebih dari 120.000 orang ya, 120.000 orang yang bertobat, ya justru marah gitu. Tapi kalau dengan adanya sebatang pohon yang melindungi dia lebih bersuka cita dibandingkan ada 120.000 orang bertobat karena kesalahan yang fatal kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni itu. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sangat berduka kepada orang-orang yang akan binasa, atau orang-orang yang ketika melakukan kejahatan dan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak mau orang-orang itu binasa. Hati Tuhan itu pasti sangat berduka. Oleh karena itu lebih baik Tuhan mengampuni mereka jika mereka bertobat dibandingkan jika mereka binasa. Maka hati Tuhan juga pasti akan ikut berduka. Tuhan menginginkan pertobatan dan keselamatan dari mereka, dalam hal ini bangsa Niniwe ya. Jadi Tuhan sangat bersuka cita oleh karena mereka bertobat dan berbalik dari kejahatan-kejahatan yang dulu. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan pertobatan sehingga Tuhan bisa menyelamatkan mereka yang hampir binasa. Jadi hati Tuhan itu sangat berduka. Beda dengan Yunus tadi ya, dia berduka kalau pohon yang tadi dibuat itu istilahnya layu gitu. Tapi Tuhan justru lebih mementingkan yang istilahnya lebih berharga daripada yang memang tidak. Kalau pohon itu kan beda dengan kita ya, manusia ya. Jadi benar-benar Tuhan itu lebih
mengutamakan jiwa yang kekal nantinya dibandingkan dengan yang tidak kekal. Banyak ya yang tidak kekal itu, kayak misalnya kita memiliki, adik-adik memiliki barang sesuatu gitu, terus selalu itu yang dijaga-jaga gitu ya, itu terus yang dipandang, itu terus yang dilihat. Nah, itu bentuk salah satu yang memang lebih mementingkan yang tidak kekal ya, padahal jiwanya kita itulah yang lebih kekal dibandingkan barang-barang. Dan jiwa itulah yang Tuhan inginkan dari kita, jiwa kita ini untuk bisa ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan melalui pertobatan kita. Jadi kalau adik-adik berbuat salah, adik-adik melakukan kesalahan, cepat minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Tuhan menunjukkan di sini ya, di pembacaan kita tadi, Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Israel pada saat itu, tapi semua bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan mengasihi. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau orang-orang binasa oleh karena dosa. Tuhan mau menyelamatkan. Bentuknya seperti apa? Tuhan mati, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah bentuk cinta dan bentuk kasih Tuhan terhadap kita untuk kita bisa diselamatkan. Jadi adik-adik harus terus ya menyenangkan hati Tuhan. Kakak juga belajar, adik-adik juga harus belajar bagaimana kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita buat Tuhan itu bersuka cita. Tidak berduka, tapi bersuka cita oleh karena kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan ingin Yunus bersuka cita bukan karena hal-hal yang sementara yang tadi kakak bilang, ya, yang menyenangkan dirinya saja serta menguntungkan dirinya, tapi Tuhan mau Yunus lebih mengutamakan atau lebih bersuka cita dengan sesuatu yang istilahnya kekal gitu ya, sesuatu yang kekal nantinya dibawa ke surga bersama dengan Tuhan. Apa itu? Pengampunan yang diberikan kepada Tuhan pada bangsa Niniwe kemarin di dalam pembacaan itu ya. Jadi Tuhan lebih mementingkan itu, tidak mementingkan hal-hal yang menyenangkan diri kita, tapi Tuhan mau jiwa kita diselamatkan dari dosa. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi semoga dalam kita mempraktekkan firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik prajurit muda, kakak, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau membuat hati Tuhan bersuka cita. Jadi kita mau bahwa hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan pada sore hari ini yang singkat, tapi kita mendapat pelajaran dari dalamnya. Bagaimana kita berbuat yang benar kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita membuat sukacita hati Tuhan oleh karena perbuatan dan apa yang kita lakukan itu di dalam dunia ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi judulnya adalah sukacita yang benar. Jadi kita mau bersukacita dengan hidup kita yang benar, sukacita yang benar-benar Tuhan inginkan kepada kita. Ya, jadi sukacita yang benar pembacaannya Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Baik, sekarang tutup Alkitabnya, tutup bukunya, kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami bersukacita dengan cara kami yang benar, yaitu terus mengandalkan Tuhan. Jika kami melakukan kesalahan, kami mohon kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan kami Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau seperti orang-orang Niniwe yang bertobat atas kesalahan kami dan kami diselamatkan oleh Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami ke depan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik prajurit muda yang telah mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah membawakannya. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jika ada dosa, kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan mengampuni kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami terus bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, adik-adik prajurit muda dan juga hamba-Mu, dan juga guru-guru prajurit muda, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Juga berkati bagi orang tua dari adik-adik prajurit muda dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka. Tuhan lindungi mereka dan berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Willy, dan kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan nyanyian nomor 367. Surga, kami kembali kepadamu bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah sampai di akhir ibadah kita, prajurit muda ini, dan kembali lagi kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Willy dapat tertanam di pikiran adik-adik prajurit muda sekalian. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau sertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengan dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.